Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, saya lanjutkan kembali ya reviewnya. Ini adalah koin yang ketiga hari ini saya review ya teman-teman. Cukup banyak ini, masih ada 10 antrian lagi. Memang requestnya cukup cukup variatif ya. Oke, ini adalah Bittrise ya. Nggak tahu ini bacanya Bittrise atau Bittrise. Oke ya, teman-teman, kita bedah dulu ini Bittrise ini apa ya, seluk-beluknya ya. Saya sudah selalu ingatkan bahwa jangan langsung terjun dikit-dikit langsung beli ya teman-teman. Anda harus ketahui dulu, ingat, jangan sekali-kali membeli kucing di dalam karung ya teman-teman. Ketahui dulu, pertimbangkan dulu, pikir masak-masak, baru putuskan mau beli atau mau tidak beli, atau mau beli tapi tunggu harga turun ya. Kan kira-kira hanya 3 itu aja alternatifnya ya. Oke teman-teman, ini saya bilang Bittrise saja lah ya. Bittrise hari ini turun 15,10%. Jangan tanya sama saya kenapa turun bang, semuanya juga turun ya. Nih teman-teman, bagi kalian yang hold ya, yang hold token atau koin apa saja, kalian jangan berkecil hati loh teman-teman. Coba kalian lihat nih. Ya, mamaknya si dunia perkriptoan aja. Ini kan mamaknya nih. Ya kan, the mother of cryptocurrency julukannya. Bitcoin loh ini, harganya 820 juta ini sekeping ini ya, kalau dibilang keping. Ini aja turun teman-teman. Lah kalau koin yang kamu pegang harganya di bawah 1 rupiah, goyangannya kira-kira kenceng nggak? Ini aja yang udah kayak gini, goyang juga kok. Ya, jadi kalau Anda punya koin, harganya juga masih di bawah 1 rupiah, begitu ya. Goyang misalnya hari ini turun 10%. Wajar-wajar aja lah, ya. Ini hampir 1 miliar aja goyang 3%, udah berapa hari lagi ini. Anda punya koin-koin itu, koin-koin micin, harganya juga di bawah 1 rupiah. Kalau dia goyang 10%, ya wajar lah. Kan masih murah banget ya. Saya mau kasih tahu sama kalian. Di saham juga begitu. Makin dia mahal harga sahamnya, makin susah orang ngegoyang. Kenapa? Nggak cukup buat uang kecil, woi. Menggoyang saham Bank BCA yang kemarin-kemarin loh ya, jangan yang sekarang ya. Kemarin-kemarin tuh harganya 35.000 satu lembar, alias 3,5 juta satu lot. Itu mau ngegoyangnya susah. Dibanding dengan misalkan katakanlah saham Bumi yang harganya gocap begitu. Itu gampang ngegoyangnya. Dengan 1 miliar aja itu udah terbang kemana-mana itu saham Bumi itu. Tapi kalau 1 miliar kamu kasih masuk di BCA yang notabene 1 lot aja 3,5 juta, itu masih terlalu kecil efeknya teman-teman. Nah ini juga sama ya. Dengan seperti ini, kalau seperti ini keluar rame juga, ini paling goyang sekian. Ya, tapi kalau di Buff Doge sempat dia keluar 500 juta, itu langsung berapa puluh persen. Jadi kalian harus pahami konsep itu karena harganya juga masih murah banget itu koin-koin micin itu. Oke ya. Kita kembali ke mana tadi itu ya, ke sini. Jadi ini contohnya ini. Harganya ini masih di bawah 1 rupiah, teman-teman. 1 rupiah, kamu ngerti nggak sih 1 rupiah? 1 rupiah itu kamu bisa beli apa coba? Saya tanya sama kamu. Yang paling murah paling permen kan? Benda apa sih yang paling murah di warung gitu, warung toko kelontongan yang kalian lihat? Kalau nggak salah permen kan ya? Begitu. Nggak ada kembalian, gope dikasih permen 3 biji atau 4 biji. Kan tinggal itu yang paling murah, ya. Permen aja kalau misalnya 5 biji gitu, kalian nggak ada kembalian 500, berarti kan satu biji permen kan 100 rupiah bukan? Nah, itu udah paling murah barang di toko kelontongan. Lah ini masih 0,00 ini, 20 ini teman-teman. 38, 13.
Berarti ini tuh murah luar biasa gitu loh. Lebih murah dari harga permen ini, woi. Ya, jadi kalian harus lihat. Nah, ini kalau sampai orang keluar di sini dengan harga semurah ini, teman-teman, ya. Coba kalian bayangkan kalau keluar 100 juta ini. Dia buang, dia lepas harga 100 juta dengan harga begini. Wah, ini mungkin anjloknya nggak karu-karuan. Karena memang masih murah banget. Jadi dia akan melepaskan banyak sekali koinnya. Kira-kira begitu ya. Oke, coba kita lihat dulu. Ini ada di jaringan Binance. Nanti kita akan ke websitenya yang resmi ya. Ini websitenya resmi ya teman-teman. Ya, bitristoken.com ya. Ini dia. Oke. Komunitasnya nanti saya ngomong. Nah, ini hari ini. Ya, coba kita lihat 7 hari terakhir. Nah, ini lihat nih. Jadi kalau kalian ngomel-ngomel yang holder koin-koin micin seperti Bagdogi, kalian lihatlah ini. Begitu loh. Ini. Nah, rata-rata semua koin-koin tuh begini kok grafiknya. Naik ngepam habis itu turun. Nanti ada sentimen positif lagi, naik lagi. Jadi naik. Nah, lihat nih. Naik turun, naik turun, naik turun. Kan biasa bukan? Kenapa kalian harus takut ketika turun? Memang begitu kok kehidupan ini ya. Oke, coba kita lihat bagaimana tanggapan internasional. 91 banding 9. Oke, cukup baik ya, cukup baik. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, ini sudah diperdagangkan di berapa market ini? Coba lihat nih. Udah cukup rame ya. Di PancakeSwap oke, xt.com oke, Bitmark oke, IndoX oke, ZT oke. Oke, sudah ada 5 ya. Rata-rata tanggapan mereka di cek situ adalah moderate dan high. Kira-kira begitu, ya. Oke, ini info yang di sini cukup ya. Kita coba lihat di websitenya. Apa sih dia ini kira-kira kan gitu. Supaya kita juga nggak salah dalam memahaminya. Coba kita terjemahin ya, teman-teman. Oke, ya. Organisasi rekayasa kripto yang berfokus pada solusi mass blockchain. Hati-hati teman-teman, ini agak sedikit berbeda loh. Unik loh ini. Dashboard BNB. Coba kita klik satu-satu biar kita ngerti ya. Audit apa ini? Bagan. Coba kita lihat ya. Gitu. Coba kita lihat keterangannya. Bergabunglah dengan organisasi kripto yang tumbuh paling cepat. Bitrise adalah organisasi rekayasa kripto yang berfokus pada produk teknologi blockchain dan solusi audit. Pemegang token Bitrise juga mendapat manfaat melalui hadiah statis di BNB ke dalam dompet mereka untuk dipegang, dan kontrak pintar kami juga memiliki fungsi pembelian kembali yang membantu pertumbuhan harga token kami dan membuat itu lebih langka. Nah, lihat ya, perhatikan teman-teman. Jadi Bitrise ini ya, ini adalah organisasi ya, organisasi kripto. Jadi bukan hanya sekedar token atau koin biasa, tapi dia organisasi rekayasa kripto. Apa yang mereka kerjakan? Lihat ya. Mereka itu fokusnya pada produk teknologi blockchain. Jadi ada produk mereka mau jual atau mau buat. Satu. Yang kedua, mereka itu juga melakukan solusi-solusi audit. Jadi dia ini mau menjadi perusahaan yang sifatnya mengaudit itu token-token atau koin-koin yang mau launching itu loh. Nah, semacam seperti Certix, seperti itu dan lain-lain. Jadi dia ini mau menjadi badan audit. Nah, udah jelas ya. Itu tujuannya mereka. Kemudian, ya, jadi dua, ada produk blockchain teknologi dan dia mau menjadi badan audit. Nah, kemudian keuntungannya apa buat kita sebagai holder, pemegang atau holder token Bitrise ini? Manfaatnya, teman-teman, coba lihat, ada reward dalam bentuk BNB nanti dikirim ke dompet kamu. Begitu loh. Itu sudah termaktub ya, udah include di dalam smart contract itu, dan juga ada di situ perintah di dalam smart contract-nya itu ya, perintah untuk melakukan buyback yang bisa membantu pertumbuhan harga token kami dan membuat itu lebih langka. Nah, ya, jadi udah tahu ya teman-teman, 3 itu, 4 deh. Ya, teknologi blockchain, audit, kemudian holdernya dapat BNB reward, baru kemudian ada program buyback. Nah, jadi harus di list teman-teman biar tahu. Solusi audit Bitrise dengan dukungan papan peringkat. Audit Bitrise berspesialisasi dalam keamanan blockchain, memanfaatkan teknologi artificial intelligence dan tinjauan kode manual mutakhir oleh para ahli kami untuk mengamankan kontrak pintar dan blockchain. Diluncurkan 27 Agustus 2021. Jadi masih baru ya, masih 3 bulan loh teman-teman. Kalau kita lihat ini chartnya ini teman-teman, ya ini masih baru banget lah. Nih, ya, gitu loh. Oke, nanti kita bedah ya di sini info-infonya teman-teman. Oke, kita selesaikan dulu di sini.
Bitrise di app wallet adalah aplikasi dompet multi-coin yang memungkinkan Anda untuk mengirim. Nah, mereka juga akan membuat dompet di app Bitrise ya. Gitu, decentralized application Bitrise. Program ini memberi Anda kunci akses yang aman menjaga aset Anda aman dari akses yang tidak sah. Ini juga memiliki dukungan multi-coin yang memungkinkan Anda untuk membeli dan menukar ribuan koin dan dari jenis blockchain ya. Bitrise di app wallet akan tersedia untuk dipasang di perangkat seluler iOS dan Android. Nah, ya, bagi kalian yang mengeluh-mengeluh, itu kan belakangan ini saya dengar ada keluhan Trust Wallet lah, ada gimana-gimana. Ya, ini dia mau ada wallet baru ya, walletnya si Bitrise. Nanti tunggu aja tanggal mainnya kalau dia udah launching ya. Ini katanya diluncurkan 28 Oktober 2021. Coba dicek teman-teman. Jangan-jangan memang udah ada di Android. Kan begitu ya. Nah, terutama keluhan-keluhan dari dusting attack ya, teman-teman. Ini kan selalu tembus-tembus saja dan udah banyak kasus di mana orang-orang asetnya hilang seperti itu. Diharapkan dompet atau wallet Bitrise ini ya nggak tembus lah ya yang namanya dusting attack, kira-kira begitu. Nah, nanti kalian bisa tonton ini ya teman-teman. Tadi saya udah tonton. Oke, ini juga ya teman-teman. Nah, ini adalah tokenomics-nya. Mereka ada burn di awal 50%, likuiditas 38%, kemudian pengembangan pemasaran 7%, tim pengembang 5% ya teman-teman. Nah, di sini nanti ini saya bacakan lagi ya. Oke, ini adalah komunitasnya. Coba kita lihat seberapa kuat. Telegramnya, wow, udah 21.357 teman-teman. Ini udah cukup besar ya. Kalau udah 10.000 ini udah cukup besar teman-teman. Nah, saya sudah masuk ya. Klik here to follow. Oke, begitu. Nah, sudah masuk ya. Oke, ini juga adalah Twitternya 30.000 teman-teman. Udah 4 bulan. Lumayan ya, cukup pesat. Begitu. Kami telah membangun token yang menghargai dalam BNB untuk investor kami. Ayo lo. Ya, 4% dari setiap transaksi di BNB untuk holder. Nah, mantap ya. Setiap transaksi di BNB ya. Ingat loh. Jadi kalau ada orang transaksi di BUSD kita nggak dapat. Gitu, dibayar otomatis setiap 60 menit. Wey, ini mantap ini teman-teman. Anda tidak perlu mengklaim BNB yang Anda peroleh. Ini secara otomatis dikirim ke dompet Anda tiap 60 menit. Wah, mantap ya. Sistem beli kembali. Nah, ini tadi saya sudah bacakan ya. Kemudian luka bakar lah. Ini maksudnya adalah burn ya, teman-teman. Nah, jangan lupa kalau nanti jual beli ya, ada biaya 12% ya slippage-nya ya, teman-teman. Ekspansi global Bitrise. Coba kita lihat. Ini mau ngapain nih mereka? Manfaat untuk semua orang. Cakupannya global. Keandalan ada. Kemitraan besar. Oke. White paper-nya coba kita lihat. Jadi teman-teman harus baca semua loh ya. Nah, ini roadmap-nya. Begitu. Ya. Roadmap-nya. Coba kita lihat sekarang teman-teman. Data di Pocoin-nya. Memangnya udah berapa sih developernya? Holdernya. Begitu loh ya. Coba kita lihat. Ya, holdernya 63.000, lumayan ya teman-teman. Coba kita lihat, nah ini burn ya, sudah 57,2% ternyata yang di burn teman-teman. Jadi beredar tinggal 42,8% saja. Ya, kalau kita lihat ini wallet-walletnya nggak ada wallet-wallet yang similar ya, nggak ada aksi-aksi yang terlalu mencurigakan di sini ya. Oke ya, ini oke. Kemudian coba kita lihat dia si developer wallet checkernya. Apakah ada sesuatu? Coba Anda lihat di sebelah kanan. Ya, ada nggak yang aneh-aneh? Nggak ada ya? Aman ya? Aman. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita ke smart contract. Tunggu dulu. Saya mau ngasih tahu ini dulu deh ya. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh. Nih ya, take rate Bitrise token smart contract security audit. Nah, nih. Nih, Anda bisa baca ya. Seperti ini. Oke. Nah, jadi yang mau saya tunjukkan adalah ini mereka sudah diaudit sama take rate ya. Nah, mereka ini mau menjadi badan audit kan gitu, teman-teman ya. Nah, ada loh contohnya, nanti saya kasih tunjuk ya, mudah-mudahan ketemu ya. Ada loh contohnya mereka itu bagaimana ini auditnya, teman-teman ya. Oke, ini dulu saya baca dulu white papernya ya. Earn, spend, and learn. Ya kan, learn. Bitrise adalah token jaringan ya pembayaran deflasionari yang cukup tinggi. Nah, ya cukup tinggi, hyper deflationary. Karena apa? Baru awal aja udah dibakar 50% kan begitu. Which reward investor for holding tokens in BNB, yang memberikan reward kepada investor ya
atau holder token ini dalam bentuk BNB. While also incorporating the buyback approach currently present in the stock market. Wih, Bitrice, ya, Bitrise is the first cryptocurrency ever to include automatic buyback with real use case of payment system. Ya, Bitrise adalah cryptocurrency pertama katanya yang pernah memasukkan sistem buyback otomatis, gitu, otomatis dalam sistem pembayaran. Oke. Nah, kemudian ini tokenomicsnya saya tadi udah bacakan ya, buybacknya ini sistem otomatis katanya. Kemudian how does buyback work? Nah, ini kalian bisa pelajari nanti ya, bagaimana dia cara kerja buybacknya. Oke, ini dia roadmapnya ya. Tadi kita udah lihat bahwa holdernya itu kan 60 ribuan ya, 60 ribuan. Coba kita lihat 3.000, 20.000, 35.000. Wah, mungkin sudah di sini ya roadmapnya, teman-teman. Begitu dia. Ya. Oke, jadi fase berikutnya adalah 100.000 holders, iBitrise blockchain development, roadmap, kemudian para chain ya, smart contracts. Oke, ini bagus sih saya lihat ya. Ada charity foundation juga, ada sharing staking program revenue ya. Cukup bagus ya. Benefits for everyone. Bitrise token is not only limited by buy, sell, or hold, but also has a real use case of payment system utility globally and also can be used for peer-to-peer lending. Wait, ini maksudnya begini teman-teman ya. Jadi token si Bitrise ini bukan hanya untuk ditransaksikan buy, sell, dan hold, begitu loh. Tetapi juga untuk penggunaan pembayaran secara real dalam sistem penggunaan global dan also can be used dan juga bisa digunakan di peer-to-peer lending. Waduh, Anda tahu bukan peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending itu teman-teman, ya contohnya adalah Coinworks. Ya, itu adalah suatu platform di mana orang bisa meminjamkan uang seperti itu. Coinworks bisa meminjamkan uang kepada orang lain dengan cepat. Kalau bank itu kan kalau kita meminjam uang lama bukan? Tapi kalau seperti peer-to-peer lending ini cepat loh, 1 minggu udah jadi seperti itu. Jadi mereka-mereka yang nggak bankable begitu, mereka bisa jangkau teman-teman seperti itu ya. Anda bisa pinjam seperti contohnya di, misalnya Anda ada toko ya, ada toko online di Shopee. Nah, Shopee itu kan kerjasama dengan Coinworks. Kalau ada prestasi toko Anda, itu biasanya ada promo-promo dari Coinworks. Dia akan bilang selamat, Anda udah boleh ya, ada fasilitas nih dari Coinworks. Gitu, di marketing oleh Shopee ke toko Anda. Bolehlah kalau butuh tambahan modal 20 juta. Nah, begitu. Itu peer-to-peer lending, teman-teman. Jadi bayangkan, perusahaan ini, ya, si Bitrise ini, selain menjadi lembaga audit, mereka membayar holdernya dengan BNB, kemudian mereka akan menyasar ke peer-to-peer lending. Mantap ini, teman-teman. Mantap, betul. Tapi memang harus jangka panjang loh ya. Kalau dibilang peer-to-peer lending, berarti kan infrastrukturnya mereka harus bangun dulu loh. Begitu. Jadi kita harus ngerti juga, friend. Jangan kalau udah dibilang mantap, kamu langsung mikir masukin sekarang, besok terbang 1000%. Bukan gitu, woi. Kalau saya bilang mantap, lihat dong bisnisnya apa gitu loh ya. Kalau dibilang peer-to-peer lending begini, kamu bayangin sendiri itu, membangun platform kayak Coinworks begitu, butuh berapa lama gitu loh. Anggaplah 1 bulan. Jadi kamu harus bisa dong jadi holder di Coin Bitrise ini minimal ya sebulan, misalnya begitu ya. Ini saya agak-agak puyeng juga ini nangani orang-orang baru masuk di dunia cryptocurrency, mikirnya ya sekarang masuk minggu depan udah jadi kaya raya. Waduh. Belajar di mana sih kalian? Canda ya. We be the platform to rewards our investors ya. Ini mereka udah bangun platform supaya kita di reward nih sebagai investornya. Bisa dapat 4% setiap transaksi ya untuk for just holding in BNB begitu. Buyback, regular burns. Ini kan mantap nih 3-3 ini teman-teman. Kan manfaat ini. Buyback itu membuat harga nggak langsung ngedam. Burn juga regular itu juga nggak langsung ngedam. Ini juga ya sambil nunggu kita dapat dalam bentuk BNB kan mantap. Seperti kalau di saham ini kan ya dividen lah gitu loh ya. Oke ya teman-teman, ini grupnya ya. Silakan dimasuki atau diikutin. Saya close ya teman-teman. Ini juga saya close. Ini juga saya close. Nah, kita ke Pocoin ya. Nah, ini dia teman-teman yang saya bilang. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi ini ya, ini contoh dari mereka ini melakukan yang namanya
audit seperti itu. Coba ya, saya lihat ya. Nah, ini dia. Oke, coba kamu lihat ini teman-teman, ya. Nah, kira-kira nanti lembaran audit itu seperti ini gitu loh ya. Apa yang diaudit, manual code review, website review, overview dan seterusnya. Kalau udah selesai, pas. Nah, seperti ini. Ini contoh lembaran audit mereka, kira-kira begitu. Owner can change, buybacks, limit dan seterusnya seperti itu ya. Ini. Oke, proyeknya cukup oke ya. Sekarang kita mau lihat dari kajian Pocoin ya, Kalau belinya mah kayak gini ya. Saya coba di sini $1, dia bisa dapat 3,9 juta ya, mungkin 3,5 lah dipotong dengan slippage-nya ya, teman-teman. Begitu. Nah, ini tadi sudah ya. Ini juga sudah. Nah, sekarang gini, analisa ini ya, teman-teman. Jadi, dari segi analisa harga, ini di sini 13 Oktober lah ya. Ini kan ke belakang kan nggak ada gejolak ya, teman-teman. Dari sini kalau kita lihat terbang tertingginya itu dia sudah pernah, sebentar ya. Saya lihat dulu. Nah, ini dia. Ya, 19.000%. 190 kali. Tetapi dia juga udah pernah ngedam parah sampai detik ini. Nah, ini dia. Dia sudah pernah ngedam 72%, teman-teman. Sehingga dari titik terendahnya ini sampai detik ini, sebetulnya sisa summary-nya itu baru 8.000% alias 80 kali. Nah, pertanyaannya, ini kan bagus. Nah, coba kita pakai indikator lain deh ya, supaya kita lebih safe begitu. Siapa tahu ada yang berminat mau beli. Nah, coba kita lihat pakai stokastik ya, sama pakai MACD deh ya. Nah, secara stokastik mengatakan dia ya belum bisa sih untuk kita beli walaupun udah seperti ini ya. Paling nggak ya turunlah mungkin 10% lagi supaya dia di daerah oversold ya, di daerah ini di bawah 20% ini. Nah, tunggulah ya. Tunggu kalau siapa tahu dikasih turun 10%, 20% ya silakan sikat aja gitu. Secara MACD juga teman-teman ini masih belum tepat di bawah garis di bawah titik 0,0 ya di sini. Jadi memang sebaiknya dia turun lagi sedikit lagi baru teman-teman ambil. Itu baru amannya secara teknikal analisisnya ya. Tapi kalau teman-teman lihat ini memang udah pada masuk banyak ya, ini masuk udah pada hijau. Kalau teman-teman takut ketinggalan kereta, boleh ambil tapi sedikit, 50.000 dulu. Begitu. Nanti kalau misalnya turun seperti yang saya bilang, turun 20% lagi, tambah 100.000 begitu. Kenapa? Karena proyeknya bagus ya. Saya tadi udah bacakan, saya nggak usah ulangi, proyeknya bagus. Nah, di mana-mana barang bagus pasti diuber orang. Jadi wajar kalau dia terbang sampai berapa 190 kali, teman-teman. Nah, kita tunggu begini pas ada turun, itu kesempatan. Cuman kita lihat turunnya udah dalam belum ya? Udah cocok belum ya? Udah bisa belum ya? Kayak saya bantulah pakai stokastik sama MACD ini. Kalau saya bilang sih sebaiknya turun dikit lagi, 10% lah, kira-kira begitu. Kan toh tadi juga satu harian ini kan turun 15%, bukan? Mudah-mudahan besok atau lusa udah dikasih. Nah, kamu boleh ambil. Tapi ingat, do your own research. Oke, teman-teman, cukup jelas ya? Cukup sekian review dari saya tentang Bitrise. Sampai ketemu pada koin berikutnya, konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, dan see you at the top.